Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk mencari hadirat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Ketika Ladang Rohani Menjadi Gersang. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kasih, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih atas setiap nafas kehidupan dan kesempatan yang Engkau berikan pada kami untuk dapat merenungkan akan firman-Mu. Saat ini kami khusus hendak merenungkan dampak dari ketidaksetiaan. Kami sadar Bapa, bahwa seringkali kami jatuh dalam dosa, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Mungkin kami tidak setia dalam perkataan, tidak setia dalam janji, tidak setia dalam komitmen, atau bahkan dalam hubungan kami dengan Engkau dan juga dengan sesama kami. Roh Kudus, Engkaulah penghibur dan penuntun ke dalam seluruh kebenaran. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat melihat dengan jelas betapa merusaknya dampak ketidaksetiaan dalam hidup kami, dalam hubungan kami, dan terutama dalam hubungan kami dengan Engkau. Izinkan kami melihat kepedihan, kekecewaan, dan keretakan yang ditimbulkan oleh ketidaksetiaan, baik bagi diri kami sendiri maupun bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kehidupan rohani ibarat sebuah perjalanan penuh dengan pasang surut. Kita kadang merasa kedekatan, pertumbuhan, dan sukacita yang melimpah dalam hadirat Tuhan. Seolah-olah ladang rohani kita bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Namun, tidak jarang pula kita dihadapkan pada tantangan dan kekeringan. Momen ketika doa terasa hambar, membaca firman terasa berat, dan gairah untuk melayani menjadi meredup, seolah-olah ladang rohani kita menjadi gersang. Renungan ini hadir bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengajak kita agar kita semua melakukan introspeksi diri yang jujur di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan salah satu akar penyebab utama dari kekeringan rohani kita yang seringkali luput dari pandangan kita, yaitu soal ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan dalam hal-hal kecil maupun dalam hal yang besar, dalam komitmen, dalam ketaatan maupun dalam menjaga kekudusan hidup kita. Mari kita baca Yesaya pasal 5 ayat 10. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini seringkali dikaitkan dengan konsekuensi dari pilihan-pilihan hidup yang kita buat. Namun dalam konteks yang lebih luas, kita dapat melihat penderitaan sebagai bagian dari proses pembentukan karakter orang percaya. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan menggunakan segala sesuatu, termasuk penderitaan, untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus.
Yesaya pasal 5 ayat 10 yang sudah kita baca ini berbicara tentang hukuman yang akan menimpa orang-orang yang melakukan kejahatan. Namun kita dapat menarik pelajaran yang lebih dalam dari ayat ini. Ketika kita mengalami penderitaan, kita mungkin seolah-olah merasa bahwa Tuhan itu sedang menghukum kita. Namun seringkali penderitaan adalah cerminan dari dosa kita atau ketidaktaatan kita pada firman Tuhan. Sesungguhnya, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi itu sebagai didikan Tuhan dengan maksud yang baik bagi kita. Sama seperti emas yang harus dimurnikan melalui dapur api. Begitu pula kita harus melalui penderitaan untuk memurnikan karakter kita. Penderitaan dapat mengikis sifat-sifat buruk dalam diri kita seperti kesombongan, soal kemarahan, atau soal kepahitan hidup. Ketika kita mengalami penderitaan, kita seringkali dipaksa untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Hal ini dapat memperkuat iman kita dan meningkatkan kepercayaan kita pada kebaikan Tuhan. Penderitaan dapat membantu kita menyadari akan keterbatasan kita dan kebutuhan kita akan Tuhan. Hal ini dapat menumbuhkan kerendahan hati dalam diri kita. Melalui penderitaan kita dapat mengembangkan empati kepada orang lain yang sedang mengalami kesulitan juga. Hal ini dapat mendorong kita untuk dapat melayani dan menolong sesama kita. Mengertilah kita bahwa ada berkat di dalam penderitaan. Meskipun penderitaan itu begitu menyakitkan, Alkitab menjanjikan bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, ayat ini tidak hanya membatasi jenis suatu peristiwa, termasuk soal penderitaan, baik suka maupun duka, semuanya itu menjadi bagian dari rencana Tuhan. Walaupun kita ini tidak selalu dapat mengerti mengapa penderitaan itu datang pada hidup kita, tetapi kita dapat percaya sepenuhnya bahwa Tuhan sedang membentuk karakter kita dan membawa kita semakin dekat dengan hadirat Tuhan. Janji ini berlaku bagi mereka yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan menunjukkan penyerahan diri kita pada sepenuhnya akan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti seorang atlet yang harus melalui berbagai macam latihan yang berat untuk dapat mencapai suatu prestasi yang terbaik. Begitu pula dengan kita perlu mengalami penderitaan untuk dapat memperkuat iman kita. Dalam setiap langkah, bahkan ketika kita merasa paling sendirian sekalipun, Tuhan itu selalu ada di sisi kita. Ia adalah sahabat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Meskipun penderitaan itu menyakitkan, kita dapat memiliki suatu harapan karena kita tahu bahwa ada tujuan yang lebih besar di balik semuanya itu. Kita mungkin tidak dapat memahami rencana Tuhan secara utuh sekarang ini, tetapi kita dapat mempercayai bahwa Tuhan sedang bekerja
untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang setia. Penderitaan seringkali menjadi ujian bagi iman kita. Saat kita bertahan dalam cobaan, dalam penderitaan, iman kita akan semakin bertumbuh dengan kuat. Bagaimana menanggapi penderitaan? Yang pertama, jangan menyalahkan Tuhan. Penderitaan bukanlah tanda bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa Tuhan itu peduli pada pertumbuhan kita. Menyalahkan Tuhan ketika menghadapi penderitaan bukanlah solusi. Sebaliknya, kita perlu mempercayai bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dengan menerima penderitaan dengan iman kita dapat terus bertumbuh lebih dewasa dalam iman dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, cari hikmat Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan untuk dapat memahami maksud di balik penderitaan yang sedang kita alami. Penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dimanapun, siapapun. Baik besar maupun kecil, setiap orang pasti pernah mengalaminya. Namun sebagai orang percaya, kita diajak untuk memandang penderitaan bukan hanya sebagai sebuah peristiwa yang menyakitkan saja, melainkan suatu kesempatan untuk kita dapat semakin dekat dengan Tuhan, kesempatan bagi kita untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Dalam menghadapi penderitaan, mencari hikmat Tuhan adalah langkah yang bijaksana. Hikmat Tuhan akan memberikan kita suatu pemahaman, suatu kekuatan, dan juga suatu harapan di balik penderitaan. Dengan demikian, kita dapat melewati masa-masa sulit dengan kepala tegak dan hati penuh ucapan syukur, karena kita mengerti rencana Tuhan yang indah di balik penderitaan itu. Yang ketiga, berpegang pada janji-janji Tuhan. Ingatkan diri Anda pada janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Ketika badai kehidupan menerpa, janji-janji Tuhan menjadi seperti pelita yang menerangi jalan-jalan hidup kita. Janji-janji ini memberikan harapan, memberikan penghiburan, memberikan kita kekuatan bagi kita untuk terus bertahan hidup dalam kebenaran. Dengan berpegang pada janji-janji Tuhan, kita dapat melewati segala kesulitan dan menemukan damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di balik penderitaan atau kesengsaraan, Tuhan hendak mengingatkan kita agar dalam segala hal kita senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan sesama kita. Alkitab dengan keras menyatakan bahwa orang yang hidup mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan sesama disebut sebagai orang yang terkutuk. Seberat apapun penderitaan yang kita alami, kalau kita senantiasa mengandalkan Tuhan, kita pasti mampu melewati penderitaan yang sedang terjadi. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, ayat ini mengajarkan kita untuk menyadari bahwa kita ini tidak sempurna dan memiliki banyak keterbatasan.
kita tidak akan selalu kuat dan mampu mengatasi segala hal dengan kekuatan kita sendiri. Sesungguhnya kekuatan sejati itu datangnya hanya dari Tuhan. Ketika kita merasa lemah, merasa lelah, atau merasa putus asa, kita dapat berpaling kepada Tuhan dan menemukan kekuatan yang kita butuhkan untuk dapat menghadapi persoalan itu. Dalam segala situasi, kita diajak untuk senantiasa bersyukur, karena syukur akan mengubah cara berpikirnya kita dan membantu kita dalam melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk kita bertumbuh dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Ayat ini mengajak kita untuk hidup dalam ketergantungan penuh hanya pada Tuhan. Kita menyerahkan segala kekhawatiran dan beban kita kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu saat ini dengan hati yang penuh dengan perenungan. Kami melihat ladang rohani dalam diri kami yang seharusnya subur dan berbuah, kini terasa gersang dan tandus. Kekeringan ini menyadarkan kami, ya Tuhan, akan dampak dari ketidaksetiaan kami. Ampuni kami Bapa atas saat-saat di mana kami menduakan hati, mengejar ilah lain selain Engkau, atau mengabaikan panggilan-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami atas benih firman-Mu yang tidak kami sirami dan kami pelihara dengan baik, sehingga benih firman-Mu menjadi layu, mati di tanah hati kami yang keras. Ampuni kami jika terlalu sibuk dengan urusan dunia, sampai melupakan sumber air hidup, yaitu Engkau sendiri. Kami mengakui akan kelemahan kami, ya Tuhan. Kami seringkali menjadi goyah dalam iman, mudah tergoda, dan sulit untuk tetap teguh di jalan-Mu. Ketidaksetiaan itu telah menjadikan jiwa kami terasa kering, kehilangan sukacita, kehilangan persekutuan yang intim dengan Engkau, dan kami merasa jauh dari hadirat-Mu yang menguatkan hidup kami. Tuhan, kami sadar bahwa kekuatan kami untuk kembali setia, untuk menggarap kembali ladang rohani kami yang kering, bukan berasal dari diri kami sendiri, melainkan dari Engkau, sumber kekuatan yang sejati. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami mohon, baharuilah hati dan roh kami. Siramilah kembali ladang rohani kami dengan Roh Kudus-Mu yang hidup. Lembutkanlah tanah hati kami yang keras. Tanamilah benih kesetiaan, ketaatan, dan cinta yang mendalam hanya kepada Engkau. Berikanlah kami kekuatan untuk dapat menyingkirkan segala ilalang dosa dan ketidaksetiaan yang telah merusak hubungan pertumbuhan rohani kami. Mampukan kami, ya Bapa, untuk dapat menanggung segala godaan dan tantangan dengan bersandar sepenuhnya pada kekuatan yang Engkau berikan melalui Yesus Kristus. Tolong kami untuk tetap setia baik di saat kelimpahan maupun kekurangan, baik di saat sukacita maupun pencobaan. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan ladang rohani kami yang gersang. Engkau sanggup mengubah kekeringan menjadi mata air yang melimpah. Ajar kami untuk senantiasa datang kepadamu sebagai sumber kekuatan kami, agar hidup kami berbuah lebat bagi kemuliaan nama Engkau. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua.
Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan usaha-usaha lainnya dimanapun mereka berada. Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, Engkau menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, pada akhirnya biarlah perenungan tentang ladang rohani yang gersang ini memacu kita untuk mengevaluasi kesetiaan kita. Dan ketika kita merasa lemah untuk memulai kembali, ingatlah janji firman Tuhan bahwa kita sanggup menanggung segala perkara di dalam Dia yang senantiasa memberi kita kekuatan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.